Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat salam kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sapa pagi kita kali ini adalah bagaimana kita berkonsentrasi, mempersiapkan diri. Karena segala sesuatu, apalagi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita ini, ya harus kita persiapkan dengan penuh konsentrasi. Orang mau nikah aja, ya persiapannya banyak, konsentrasinya banyak. Ya, mulai dari apa? Ngumpulin bekal nikah. Ya, cari kerja dulu, belajar yang benar, cari pekerjaan yang benar, kemudian kumpul uang, ya nabung dan lain sebagainya. Itu persiapan. Konsentrasi, perlu konsentrasi. Niat, aksi, ya ada action, bukan cuma niat saja. Ya, kemudian ada kesungguhan, ada tekad. Subhanallah. Itu dalam kehidupan kita lakukan. Mau melamar pekerjaan, ada konsentrasinya. Mau ujian nasional untuk anak SMA, ujian semester untuk anak kuliahan, ujian tesis disertasi, perlu konsentrasi. Subhanallah, agar nilai kita dapat ya hasil yang memuaskan. Maka suatu yang besar, apalagi kematian ini kan suatu yang besar. Maka kita harus persiapkan dengan penuh kesiapan. Ya, harus konsentrasi melakukan persiapan. Itu dengan apa? Satu, perbanyaklah berzikir kepada Allah di setiap waktu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ciri ulul albab adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Semuanya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi bersabda, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di satu tempat, lam yadhkurillaha fihi, ya, di mana dia tidak menyebut asma Allah di dalamnya, dia duduk di satu tempat, dia tidak zikir, kanat alaihi minallahi tirah, maka di sisi Allah hal itu akan menjadi penyesalan. Wa man qama maqaman, barang siapa orang itu berdiri di suatu tempat, lam yadhkurillah fihi, di tempat itu dia tidak berdiri, tidak berdiri di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tirah, maka itu menjadi penyesalan kelak. Wa man ittaja'a madja'an, siapa orang yang tidur berbaring, ya, di satu tempat tidur, tempat pembaringan, lam yadhkurillaha fihi, dia tidak menyebut Allah, tidak ingat Allah di situ, kanat alaihi minallahi tirah, sungguh itu akan menjadi penyesalan. Ayo, nah ini Rasulullah sudah mengatakan jangan sampai kita menyesal. Berdiri, duduk, berbaring, ayo kita perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi sudah sampai begitu, berarti ini sangat penting, ya, untuk kita perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat Rasulullah dirahmati Allah, adalah mari kita perbanyak bekal. Dengan apa? Dengan amal-amal andalan kita. Apa amalan yang kita bisa andalkan, ya? Mari dengarkan sabda Nabi SAW, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar berkata, aku bersama Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki dari Ansar, dan beliau menyalami Nabi SAW, mengucapkan Assalamualaikum. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, ya Rasul, ya, orang beriman mana yang paling cerdas, paling bijak? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling bijak dari orang beriman adalah mereka yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan orang yang paling banyak berbuat ihsan untuk kehidupan setelah mati, isti'dadan, dan itu dipersiapkannya dengan persiapan yang matang.
Ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas. Subhanallah. Ya, apa amal andalan yang bisa dilakukan? Salat malam. Qala, Nabi SAW bersabda, ya, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian bangun malam untuk sholat, bukan hanya untuk ke toilet, bukan hanya untuk minum, ya, bukan hanya untuk macam-macam. Fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena sholat, ya, malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Qiyamul lail, salat di malam hari, itu adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsm, dan pencegahan dari tindak perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan dia ada menjadi kafarat, ya, penghapus dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan qiyamul lail itu akan mengusir penyakit-penyakit dari tubuh kita. Kenapa demikian? Salat malam itu menyehatkan badan, mengusir penyakit dari tubuh, karena kita menyatukan, ya, jidat kita, kening kita, tangan kita, ya, dengkul kita, semuanya menyatu dengan alam semesta, mengadu kepada Allah dalam sujud-sujud kita, mengalirkan darah yang lancar, ya, itu yang akan insya Allah memberikan kesehatan yang sempurna kepada diri kita. Orang yang salat malamnya rajin, senantiasa mengalirkan energi positifnya, menyatu ke bumi, ya, berbisik ke bumi dengan curhat, dengan doa-doa yang kita panjatkan saat kita sujud, dan bisikan kita yang menembus bumi itu terdengar di langit, terdengar di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ijabah, Allah akan berikan apa yang kita mintakan. Terutama minta apa? Husnul khatimah. Minta agar akhir kehidupan kita itu baik, ya, dapat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang mengucapkan kalimat terakhirnya di dunia sebelum dia mati, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ya, kita mesti tambah kebaikan dan berlepas diri dari keburukan. Ya, ini kita harus konsentrasi. Kata Rasulullah SAW, ya, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak ada orang yang, ya, mati kecuali dia menyesal. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Penyesalan apa ya Rasulullah? Kenapa orang mati kok menyesal? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Ya, orang kalau berbuat orangnya baik, ya, dia mati, dia menyesal setelah dia mati itu. Alla yakuna zdada, kenapa tidak bisa menambah kebaikannya, karena balasan begitu hebat dari Allah. Dia bisa saksikan. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza. Dan kalau hamba itu orang yang buruk, jahat, dia menyesali perbuatan dirinya. Kenapa dia tidak melepaskan keburukan dan kejahatan itu? Kenapa dia tidak berhenti, stop di dunia berbuat jahat, berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia, berlaku curang, berlaku manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Ayo kita hentikan itu semua sebelum kita nanti menyesal setelah kita mati. Dan kita harus berbanyak apa? Istiqomah sampai mati. Ya, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam syariah, istiqomah dalam akhlak, istiqomah dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Dari Thauban, Nabi SAW bersabda, Innal abda la yaltamisu mardatallah wa la yazalu bidzalik. Sungguhnya seorang hamba itu senantiasa benar-benar mencari keridhaan Allah. Wala yazalu bidzalik, dia senantiasa seperti itu. Fayaqulullahu li Jibril, Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, inna fulanan abdi yaltamisu ayyurdiyani. Ya, sungguhnya si fulan itu hambaku, dia mencari keridhaanku. Ala wa inna rahmati alaihi,
Ya, ketahuilah wahai malaikat Jibril, sungguhnya rahmatku aku turunkan, aku berikan kepada dia. Faqul Jibril, malaikat Jibril berkata, rahmatullahi ala fulan. Jibril mengumumkan rahmat Allah telah diberikan kepada si fulan, si fulan. Wa yaquluha hamalatul ars, langsung bergema. Ucapan Jibril itu ditirukan lagi, disampaikan lagi, diucapkan lagi oleh para malaikat pemanggul aras. Wa yaquluha man haulahum, dan diucapkan lagi berulang-ulang oleh malaikat-malaikat yang ada di sekeliling aras, hatta yaqulaha ahlus samawati sab'a, sampai kalimat itu diucapkan oleh seluruh penduduk 7 lapis langit. Thumma tahbitu lahu ilal ardi, sampai kemudian mereka turun ke bumi untuk menyampaikan rahmat Allah itu kepada sang hamba itu yang istiqamah dalam iman dan dalam Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.